warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi dengan saya Moza Septia Putri di acara podcast Jumansa, Sang Inspirator. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan sekolah untuk era digital. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Bapak Muhammad Arif Irwinsyah Eskom selaku guru yang mengajar di Mansa Tulangkat, Kak Akbar Ilyasa dan Kak Zuleha Dwi Ayu Andini dari kelas 12-2 selaku perwakilan dari tim pelopor aplikasi asesmen Mansa Tulangkat. Assalamualaikum Pak, Kak, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak, kabarnya nih, Bapak dan tim baru saja menyelesaikan sebuah proyek. Iya. Kalau boleh tahu, proyek apa itu dan apa sih Pak nama proyeknya? Nah, jadi kita ini baru kita dan tim ya baru menyelesaikan proyek pertama dan baru kali pertama ini aplikasi ujian di Mansa Tulangkat. Nama aplikasinya itu adalah aplikasi cerdas. Itu singkatan dan kepanjangannya adalah Cipta Evaluasi Responsif Digital Assessment Siswa. Nah, jadi aplikasi ini aplikasi satu-satunya yang baru pertama kali dibuat sendiri oleh sekolah kita, madrasah kita ini. Itu. Jadi ini melibatkan siswa-siswa kelas 12 saja. Pak, dari sekian banyak siswa-siswi di Mansa Tulangkat, Ya. mengapa Bapak memilih siswa dan siswi Mansa Tulangkat sebagai bagian dari tim pelopor aplikasi ini, Pak? Ya, sebenarnya karena saya memilih itu karena satu, mata pelajaran kita itu kalau di sekolah ini saya kan mengajar informatika nih ya kan. Nah, informatika yang saya ajarkan itu cuman ada di kelas 12 dan itu materinya adalah pemrograman namanya. Nah, jadi saya memilih anak-anak ini sebelum saya pilih itu kita yang ngasih materi lah biasa ya, materi-materinya dan di situ nanti nampak beberapa anak ini yang memiliki potensi. Potensi ya, Pak? Nah, potensi itu bagaimana caranya Bapak bisa tahu ada potensi kan begitu caranya. Jadi saya ngeliat itu dari anak-anak ini mereka itu mendatangi saya gitu. Dia mendatangi saya bilang, "Pak, gimana ya Pak begini? Pak, gimana ya Pak begini?" Jadi situ saya tantang gitu. Bukan berarti saya langsung beritahu enggak, saya tantang. Coba rubah ini Nah, dari situ nanti dia akan timbul penasaran gitu kan. Dan akhirnya saya kasih tugas. Cobalah kamu buat tugas ini bukan tugas dari sekolah, khusus. Tim ya, Pak? Itu dari rencana saya. Oke. Nah, Kak, Bang, kalau boleh tahu nih, apa perasaan Abang dan Kakak setelah tahu dipilih untuk berkolaborasi dengan tim ini untuk pembuatan aplikasi ujian kita nih? Ya, yang pertama yang pastinya senang lah ya kan, karena kita dipilih dari sekian banyak siswa-siswi dari kelas kita gitu. Ya setelah senang itu kita mungkin kemudian berpikir gimana ya kalau misalnya saya gagal dalam melakukan ini gitu. Saya tidak bisa dalam modifikasi aplikasi ini gitu. Bagaimana saya bisa meluruskannya gitu. Ya, kemudian ya saya mencobanya dan apabila saya kesulitan dalam melakukannya, ya saya langsung bertanya kepada Bapak. Kalau dari Kakak gimana? Yang pertama tuh antusias karena kita di sini kita belajar untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu proyek. Dan yang kedua tuh bangga karena kita berhasil sesuai dengan harapan. Oh ya Pak, sebelumnya kan di Mansa Tulangkat sudah pernah ada aplikasi ya Pak? Iya. Terus mengapa Mansa Tulangkat berniat untuk membuat baru yang seperti sekarang ya Pak? Iya, jadi sebenarnya ide pokoknya itu ya berdasarkan dari ide pokok itu dari ketua-ketua kita lah maksudnya kan. Kita jadi pengennya itu mencapai satu tujuan baru yaitu digitalisasi namanya. Jadi era madrasah yang berbasis digitalisasi. Jadi kita punya pemikiran gitu kan, pingin membuat madrasah kita ini satu-satunya yang baru di Langkat yang menciptakan era digitalisasi itu sendiri tanpa vendor atau pihak ketiga. Jadi bagaimana kita menciptakan itu punya kita sendiri, server kita sendiri, pengelolaan kita sendiri yang dikelola oleh guru dan anak atau siswa-siswa gitu. Pak, kalau boleh tahu nih,
apa kelebihan aplikasi yang baru sekarang dari aplikasi yang sebelumnya yang kita pakai ini, Pak? Nah, kalau yang sebelumnya dipakai itu ya berdasarkan dari data anak-anak murid ya. Ini yang lama nih ya, yang lama. Anak-anak murid dan juga guru-guru. Aplikasi yang lama itu sebenarnya sih ya, jadi aplikasi yang lama itu dari beberapa anak murid ini kan dan juga guru-guru mengatakan kalau bahasa kelemahannya pada umumnya saja lemahnya gitu, pada umumnya lah bak biasa ringan. Tapi sebenarnya pengen ke depan ini dengan aplikasi kita yang baru ini, itu tujuan utamanya itu tuh menciptakan era digitalisasi. Jadi kalau tadi bertanya tentang kelebihan. Iya. Nah, kalau kelebihannya ini dibandingkan yang lama. Kalau yang lama itu bunyi-bunyi ya. Iya, ting-ting. Ting ding ding gitu ya. Iya. Jadi buat ribut di kelas. Jadi saya dan tim kita sepakat untuk tidak membuat bunyi-bunyi itu lagi. Iya. Tapi kesannya lebih diam, tapi agak riuh sih. Iya. Riuhnya gini. Jadi aplikasi ini dia kalau untuk security keamanannya, jika siswa melakukan tindak-tindak yang seperti kecurangan ya, dicurigai sistem, Iya. maka aplikasi akan keluar Hilang dengan langsung, sendirinya, Pak. sendirinya dan atau nanti keluar notif sistem itu mendeteksi kecurangan. Iya, kecurangan. Nah, setelah nanti siswa itu mengklik tombol OK itu setelah dia terdeteksi kecurangan, maka dia minta token. Iya. Dan token itu hanya ada di pengawas. Dan token itu juga refresh time-nya itu sedikit ya, paling 2-3 menit Iya. sekali berganti. Jadi disitulah nanti kita tahu mana siswa-siswa yang melakukan kecurangan, mana yang memang sesuai dengan alasan yang benar. Nah, sebenarnya itu aja sih kelebihannya. Nah, Pak, apa harapan ke depan Bapak terhadap aplikasi yang baru dibuat ini? Nah, sebenarnya kalau harapan ke depan saya ini bagaimana ya? Saya pengennya itu madrasah ini itu tadi, dia itu dikenal sekolah yang mempunyai teknologi yang berbasis mandiri buatan. Jadi saya pengen itu buatan anak-anak murid kita gitu kan, siswa-siswa kita. Jadi kalaupun macam kita dilihat di sini yang ada nih macam si Akbar ya kan, si Ayu gitu kan. Sebenarnya ada lagi develop Yang kita banyak. gitu ya. Jadi mereka ini kan mewakili, seperti ada namanya Burja. Burja Mutaki itu dari kelas 12.1 ya. Kemudian ada lagi namanya itu Jepli Yopi Dari kelas Putra kelas 12.2. Kemudian ada lagi yang namanya itu Putri Rusmadani kelas 12.2. Sebut terus nih ya. Iya, Kemudian ada lagi yang namanya itu Meisyah Rani kelas 12.9. 12.9. Ya. Kemudian ada lagi nanti dari kelas 12.8 tuh Tiara Syahkila Putri. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya Nur Aini Az-Zahra kelas 12.4. Nah, jadi saya berharap ke depan aplikasi-aplikasi ini jangan hanya ujian si cerdas ini, tapi nanti kita ke depan tuh perkembangannya ada aplikasi absensi. Absensi ya, Pak? Absensi online. Kemudian ada lagi namanya itu aplikasi PPDB. Nah, dan akan menyambung lagi nanti aplikasi berikutnya, dan itu resmi buatan kita, Masih dalam proses ya, Pak? Iya, masih on Proses proses. Nih, Pak, apa nasihat Bapak yang bisa kami terima khususnya untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, Pak? Nah, sebenarnya nasihat saya itu mewakili keseluruhan ya. Yang pertama itu kita itu mesti tekun. Yang pertama, kuncinya untuk bisa sukses apapun itu jalanan tekun. Tekun itu bukan berarti memaksakan diri gitu ya, enggak. Sebenarnya setiap ada waktu luang, jangan kita manfaatkan waktu luang kita itu untuk menyenangkan hati kita saja. Tapi disitulah kita untuk meningkatkan kemampuan kita, bahasa skill. Karena saya di sini seorang programmer dan kita ini tim-tim ini, mereka ini mau melebihi orang lain. Nah, mau lebih dari siapapun gitu. Jadi teruslah belajar, jangan jangan mudah jenuh gitu, bosan atau jenuh. Jadi kalau intinya, Pak, kan kita kadang belajar bosan-bosan terus gitu kan, bosan pasti ada. Iya benar. Maka ada namanya break time. Waktu istirahat itu kira-kira entah selingan, entah main game sebentar gitu. Biar nggak penat. Nah, tapi jangan main game terus gitu. Nah, udah sekali push rank misalnya. Udah kita lanjut. Nanti mulai jenuh lagi, coba kita makan atau nengok sebentar.
nanti lanjut lagi seperti itu gitu. Jadi enggak memakan waktu kita secara sia-sia, mungkin itu aja. Istilahnya kayak sampingan aja ya Pak, jangan Sampingan. dijadikan utamanya. Iya benar. Nih Kak, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga dari perbincangan tadi dapat menjadi motivasi serta inspirasi untuk inovasi kita dalam membawa perubahan ke depannya. Terima kasih juga kepada Bapak Arif, Kak Akbar, dan Kak Ayu atas waktu dan kesediaannya untuk hadir mengisi podcast Jumansa Sang Inspirator ini. Saya, Moja Septia Putri, selaku host pada hari ini, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumansa, jujur, amanah, santun.